semangat lagi kan untuk kita belajar matematika? Kembali lagi dengan kakak Asti, kakak dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Roke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Untuk itu adik-adik mohon diperhatikan ya videonya. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi dengan submateri pada hari ini, yaitu operasi aljabar pada fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kakak akan kasih tahu KD indikator pencapaian dan tujuan video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama yang akan kakak kasih tahu yaitu KD atau kompetensi dasar. Nah, hari ini KD kita yaitu 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Nah, itu KD-nya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.6.1 menentukan hasil operasi penjumlahan pada fungsi. 3.6.2 menentukan hasil operasi pengurangan pada fungsi. Yang ketiga, 3.6.3 menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian pada fungsi. Nah, itu indikatornya. Nah, tujuan kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, adik-adik bisa menentukan hasil operasi penjumlahan pada fungsi. Yang kedua, adik-adik dapat menentukan hasil operasi pengurangan pada fungsi. Dan yang ketiga, adik-adik dapat menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian pada fungsi. Dan itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk ke dalam materi operasi aljabar pada fungsi, kakak ingin mengulang lagi materi kita sebelumnya, yaitu tentang fungsi. Kakak akan menjelaskan sedikit lagi ya, sedikit saja. Nah, fungsi itu bisa dibilang relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, anggota dari himpunan A hanya mempunyai satu pasangan saja yang ada dalam himpunan B. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan, terurut, rumus, diagram panah, atau diagram kartesius. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi seperti ini adik-adik. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B, ini dia punya notasi seperti ini ya. Dengan A disebut domain atau daerah asal, kita bisa notasikan dengan DF. B disebut kodomain atau daerah kawan, kita bisa notasikan dengan KF. Kemudian Y yaitu elemen himpunan B, di mana X, Y elemen R dan X elemen himpunan A. Itu disebut dengan rank atau daerah hasil, kita bisa notasikan dengan RF. Jadi itu adik-adik fungsi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi aljabar pada fungsi. Yang pertama ada operasi hitung penjumlahan. Jumlah F dan G ditulis F ditambah G. Didefinisikan sebagai F ditambah G untuk X sama dengan Fx ditambah Gx dengan daerah asal D. F tambah G sama dengan DF irisan DG. Nah, kakak ada kasih contoh soal. Jika Fx sama dengan X kurang 3 dan Gx sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 5X, tentukan hasil operasi fungsi F ditambah G untuk X. Nah, penyelesaiannya F tambah G untuk X sama dengan Fx ditambah Gx. Kita substitusi fungsi yang tadi yang Fx yaitu X kurang 3
terus kita tambah dengan fungsi G, yaitu 2x pangkat 3 ditambah 5x. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, di sini kan ada x yang berpangkat 1. Di sini juga ada x yang berpangkat 1. Berarti nanti kita jumlahkan x ditambah 5x. 2x pangkat 3 karena dia hanya sendiri, berarti kita menuliskan saja kembali 2x pangkat 3 dan negatif 3, konstantanya yaitu negatif 3, sehingga kita bisa memperoleh hasil 2x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 3. Kemudian yang kedua ada operasi hitung pengurangan. Selisih f dan g ditulis f dikurang g didefinisikan sebagai f kurang g untuk x sama dengan fx dikurang gx dengan daerah asal d f kurang g sama dengan df irisan dg. Contoh soalnya, di sini fungsinya fx sama dengan x dikurang 3 dan gx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x. Tentukan hasil operasi fungsi f dikurang g untuk x. Penyelesaiannya kita tulis f dikurang gx, f dikurang g untuk x sama dengan fx dikurang gx. Substitusikan nilai dari fx-nya yaitu x kurang 3, kita kurangkan dengan gx 2x dikurang 3 ditambah 5x. Adik-adik perhatikan, karena di sini dia pakai dalam kurung, maka kita kalikan negatif dikali dengan 2x pangkat 3, habis itu tanda yang kurang ini atau negatif ini kita kali dengan 5x, sehingga kita memperoleh negatif 2x pangkat 3 dikurang 4x dikurang 3. Kak, kok bisa negatif 4x atau kurang 4x? Karena ini kan berarti kita x dikurang dengan 5x. Kita punya utang ada 5, terus yang kita kembalikan baru 1, berarti utangnya kita masih ada 4, sehingga menjadi negatif 4x atau dikurang 4x. Selanjutnya yang ketiga ada operasi hitung perkalian. Perkalian f dan g ditulis f kali g didefinisikan sebagai f kali g untuk x sama dengan fx kali gx dengan daerah asal d f kali g sama dengan df irisan dg. Contoh soal, jika fx sama dengan x kurang 3 dan gx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x, tentukan hasil operasi fungsi f kali g untuk x. Nah, penyelesaiannya kita tulis f kali g, di sini harusnya ada x ya adik-adik, sama dengan fx dikali gx. Kita substitusikan nilai-nilainya. Nah, seperti ini. Kalau kita menemukan perkalian seperti ini, berarti yang kita harus bikin adalah x kita kalikan dulu dengan 2x pangkat 3, habis itu kita kalikan x dikali dengan 5x, terus kita kalikan lagi negatif 3 kita kalikan dengan 2x pangkat 3, dan terakhir negatif 3 kita kalikan dengan 5x, sehingga kita memperoleh 2x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 15x. Nah, yang terakhir itu ada operasi hitung pembagian. Pembagian f dan g ditulis f dibagi g atau kita pakai per, didefinisikan sebagai f per g untuk x sama dengan fx per gx dengan daerah asalnya df per g sama dengan df irisan dg dikurang, dimana x atau gx nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita menemukan pembagian seperti ini, maka gx atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Ada contoh soalnya, jika fx x kurang 3 dan gx sama dengan 2x kurang 3 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 5x, tentukan hasil operasi fungsi f per g untuk x. Maka penyelesaiannya f per g untuk x sama dengan fx per gx. Kita kasih masuk nilai atau kita substitusikan fungsi f dengan fungsi g, sehingga kita mendapatkan x kurang 3 per 2x pangkat 3 ditambah 5x. Nah,
kalau kita sudah sampai sini, inilah jawaban dari F per G untuk X. Karena di sini adik-adik bisa lihat kita menyelesaikan sampai di sini karena di atas sini X kurang 3 dan di bawah 2X pangkat 3 ditambah 5X. Jadi bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, jadi itu namanya operasi aljabar pada fungsi. Di sini kakak akan ada berikan soal cerita. Suatu hari Astri sedang berjalan-jalan di taman. Nah, pada saat jalan-jalan Astri bertemu dengan Indri. Dan Indri ini adalah seorang fotografer. Kemudian Astri bertanya kepada Indri, untuk menghasilkan gambar yang bagus harus melakukan berapa tahap? Nah, kemudian Indri pun menjawab, seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Nah, kemudian Astri bertanya lagi, berapa biaya untuk 2 tahap itu, atau yang tadi tahap pemotretan dengan tahap editing? Indri jawab, biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah Rp500 per gambar dengan mengikuti fungsi B1 untuk fungsi G, yaitu 500G ditambah 2500. Kemudian dan biaya pada tahap editing adalah Rp100 per gambar mengikuti fungsi B2G sama dengan 100G ditambah 500. Dengan G adalah banyak gambar yang dihasilkan. Nah, kemudian Astri bertanya, berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus? Nah, di sini kita akan bantu Indri untuk menjawab pertanyaan dari Astri. Nah, yang pertama, tadi kan kita sudah tahu nih fungsi biaya pemotretannya yaitu B1G sama dengan 500G ditambah 2500. Fungsi biaya editing yaitu B2 untuk fungsi G sama dengan 100G ditambah 500. Nah, gambar yang bagus dapat diperoleh melalui 2 tahap proses, yaitu pemotretan dan editing. Sehingga fungsi biaya yang dihasilkan adalah B1G ditambah B2G. Jadi kita fungsi biaya pemotretan kita tambah dengan fungsi biaya editing. Sehingga fungsi B1G yaitu 500G ditambah 2500 kita tambah dengan fungsi B2G yaitu 100G ditambah 500. Nah, karena ini kita bisa lihat ada sama-sama variabel G ya. Jadi 500G ditambah dengan 100G yaitu 600G, 2500 ditambah 500 sama dengan 3000. Total biaya untuk menghasilkan 10 gambar. Jadi karena diminta 10 gambar berarti karena dibilang G itu perwakilan untuk tergambar berarti G-nya sama dengan 10. Sehingga B1G ditambah B2G sama dengan, kita pakai rumus yang ini tadi ya, 600G ditambah 3000. Di sini kita substitusikan nilai G dengan 10 karena kan yang diminta 10 gambar. Jadi kita bisa peroleh 600 dikali 10 ditambah 3000. 600 kali 10 6000 ditambah 3000, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu 9000. Jadi kita sudah membantu Indri untuk menjawab pertanyaan dari Astri, yaitu jadi total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus adalah 9000. Kemudian Astri bilang, terima kasih Indri, aku ingin mencetak 10 gambar dengan kualitas yang bagus ya. Dan Indri pun menjawab, oke Astri. Nah, kita udah membantu Indri dan Astri pun meminta Indri untuk mencetak 10 gambar. Di sini kakak ada latihan soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x ditambah 3 dan gx sama dengan x pangkat 2 dikurang 9. Tentukanlah fungsi-fungsi berikut. Yang pertama atau A yaitu f ditambah g, yang kedua f dikurang g, ketiga f kali g,
Dan yang keempat atau D yaitu E per G. Nah, sekian materi yang kakak berikan kepada adik-adik. Mohon dikerjakan latihan soalnya agar adik-adik bisa lebih memahami operasi aljabar pada fungsi.